Sekali lagi Bapa, kami menghampiri Engkau, mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami. Kami dapat beribadah dengan kondisi yang baik Tuhan. Bentar lagi firman Tuhan akan ditabur. Kami mau memberikan hati kami yang terbaik untuk firman-Mu Tuhan. Bukan hanya didengar, melainkan kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Supaya kami pulang membawa kekuatan yang baru, membawa pengertian yang baru, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan, mari Roh Kudus jamah kami, biarkan melalui hamba-Mu ini Engkau berkata-kata mencurahkan isi hati-Mu buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu telah menyediakan waktu untuk hadir kembali di ibadah umum saya kedua. Ya, puji Tuhan. Gereja kita sekarang punya 2 ibadah umum, ya, Sabtu jam 5 dan Minggu jam 11. Ya. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Seperti kemarin saya katakan bahwa hari ini khotbahnya berseri dengan kemarin. Ya. Temanya adalah forgiveness, pengampunan saudara. Ya. Kemarin saya sudah menyampaikan 2 poin, ya. Hari ini, siang ini saya menyampaikan 2 poin lagi, saudara. Ya. Kemarin saya ingin sedikit mengulangi, ya. Kan banyak yang tidak hadir kemarin, ya. Poin pertama, ya, mengapa pengampunan itu sangat penting, ya. Mengapa pengampunan itu harus kita berikan kepada orang lain? Pertama, karena kita ini adalah orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Ya. Dosa kita banyak, ya. Kita telah diampuni oleh Tuhan, maka dari itu kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Jadi poin pertama kemarin, mengampuni, maka dosa kita akan diampuni, saudara. Ya. Saya bacakan ayatnya, saudara, ya. Di Matius 6 ayat 14 sampai 15 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, ya, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Ya, jelas ya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saudara. Ini sesuatu yang sangat penting, saudara, ya. Seringkali kita kalau berbuat salah, kita minta ampun Tuhan, ya, minta maaf dengan Tuhan. Tetapi pada waktu orang lain berbuat salah pada kita, kita sulit sekali mengampuni orang tersebut. Tapi firman Tuhan hari ini berkata, kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Berarti di poin 15 dikatakan, jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga tidak akan mengampuni kita. Ini sesuatu yang betul-betul penting, saudara. Ya. Kalau kita tidak diampuni oleh Tuhan, ya, dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Tuhan, betapa merananya hidup kita, saudara. Ya, kalau dosa kita tidak diampuni oleh Tuhan, kira-kira kita bisa selamat atau tidak, saudara? Ya, saudara, ayo kita perhatikan, ya, supaya pengampunan ini harus kita berikan kepada sesama kita. Poin kedua ini cuma sekilas, ya, karena waktu tidak cukup nanti, saudara, ya. Yang kedua, mengampuni membuat ibadah kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Matius 5 ayat 23 sampai 24 dikatakan, sebab itu, jika engkau membawa persembahanmu ke atas mezbah, dan di situ teringat bahwa saudaramu ada sesuatu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di situ, di depan mezbah itu, dan pergilah dahulu dan sambungkan damai dengan saudaramu itu. Lalu datanglah membawa persembahanmu. Ya, berarti Tuhan mau apa, saudara? Pemberesan hati kita.
Tuhan lebih mementingkan hati kita dibanding persembahan kita. Jangan dibalik-balik, saudara. Ya, banyak di tempat luar, yang penting persembahan. Tidak ada pertobatan, tidak ada perubahan hidup, tidak masalah. Tapi firman Tuhan dikatakan, sambungkanlah damai dulu dengan saudaramu, baru bawalah kita persembahan kepada Tuhan. Itulah yang dikenan oleh Tuhan. Ya, berarti persembahan sama hati kita lebih berkenan mana di hadapan Tuhan, saudara? Hati kita. Kalau hati kita sudah bersih, ya, tidak ada kekecewaan, tidak ada kepahitan, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan, saudara. Ya, ini sekilas yang kemarin, saudara ya. Kalau kepingin tahu otonya bisa dilihat di YouTube, saudara ya. Karena kita punya YouTube ya, YouTube GPT Hub ya, di ibadah raya yang pertama. Hari ini, di ibadah raya kedua, saya mau uraikan 2 poin juga, saudara ya. Poin pertama ya, poin ketiga ya Pak Di ya, poin ketiga, mengampuni menutup celah pada iblis. Nah, saudara ya, ini penting juga. Seringkali kita menghadapi banyak masalah, ya, tantangan, pergumulan, belum selesai datang lagi, saudara. Ya, mengapa sih kok seperti ini sih? Rasanya kok tidak selesai-selesai. Kok rasanya Tuhan ini tidak ada, Tuhan ini kok tidak menyertai. Tuh banyak loh orang Kristen seperti itu, saudara. Banyak. Poinnya cuma ini, saudara. Karena kita tidak bisa mengampuni orang lain, hati kita masih kotor, hati kita masih menyimpan kepahitan, kebencian dalam hati kita, sehingga kita membuka celah pada iblis. Membuka celah pada iblis itu seperti kita membuka pintu kamar kita, saudara. Pintu rumah kita, pintu hati kita dibuka. Iblis masuk, saudara. Merajalela, saudara, bebas, saudara. Nah, pekerjaan iblis membawa damai? Tidak. Membawa berkat? Tidak. Apa kerjaan iblis, saudara? Nah, mencuri, membunuh, membinasakan. Berarti kalau saudara membuka celah pada iblis melalui tidak mengampuni orang lain, hidup saudara akan hancur. Ya, ini poin yang penting, saudara. Jadi jangan sampai kita tidak mengerti, ya. Jadi seakan-akan kita ikut Tuhan sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun mendengarkan firman Tuhan, sudah beratus-ratus kali, bahkan sampai 1000 kali mulai lahir. Tetapi saudara selalu membuka ruang, membuka celah pada iblis. Pintu hati kita dibuka. Ya, iblis dengan leluasa datang, wah, sukacita dia menghancurkan hidup kita. Tapi ingat, saudara, ya, kita ini orang pilihan Tuhan. Ya, Tuhan bela kita, Tuhan sertai kita, saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan, di 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11 dikatakan, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Ya, sebab kita tahu apa maksudnya. Maksudnya iblis itu kita harus tahu. Ya, jangan sampai iblis beroleh keuntungan atas kita. Kalau kita buka celah pada iblis, membuka pintu hati kita pada iblis, iblis merajalela. Iblis tepuk tangan, saudara. Tidak apa-apa, saudara ke gereja, tidak masalah. Saudara jadi Kristen, tidak masalah bagi iblis. Ya, tidak masalah. Saudara melayani, tidak masalah. Yang penting dia masih milik saya. Loh iya, karena pintu hati kita untuk iblis. Seringkali saya menemukan hal demikian. Tidak ada perubahan dalam kehidupannya, saudara. Walaupun sudah tahun-tahunan ikut Tuhan, dengarkan firman yang begitu banyak, puluhan tahun, tetapi hidupnya tidak ada perubahan. Aku pegel sama orang itu. Seumur hidup saya tidak akan ngampuni. Saya sering dengar kata-kata seperti itu. Tidak ada perubahan. Bagaimana Tuhan bisa berkarya dalam kehidupan saudara kalau hati saudara dipenuhi dengan kebusukan? Ya,
Di sini tidak ada Nabi. Ya, di sini baik-baik semua. Ya, di Jepang banyak, saudara. Ya, hari ini kita belajar, ya. Ayo kita belajar sama-sama, ya. Saya juga belajar, saudara juga belajar, supaya kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saya bukan orang super, saya juga pernah salah. Saya juga pernah berbuat tidak benar. Tetapi firman Tuhan ini jangan berlalu sia-sia. Firman Tuhan itu harus ada di hati kita dan harus kita kerjakan. Karena di saat kita mengerjakan firman Tuhan, maka ada suatu kuasa yang dahsyat yang Tuhan berikan buat kita. Saudara, kalau kita punya kebencian ya seperti tadi saya katakan, kita semestinya kerjasama dengan iblis. Iya, coba ayo saudara. Saudara gegeran terus benci, gegeran terus. Kira-kira hidup saudara enak enggak? Damai enggak? Tidak mungkin damai saudara. Tapi kadang-kadang kita mengerti, tapi kita tidak bisa kerjakan. Ya, Saudara harus tahu ada dua hal yang iblis bisa menyerang kita habis-habisan. Wah, ini ada kata-kata habis-habisan. Perhatikan saudara ya. Pertama, penyembahan berhala. Ya, iblis itu bisa menghancurkan kita melalui penyembahan berhala. Hati-hati saudara ya. Yang kedua, iblis bisa menyerang kita habis-habisan itu dengan apa? Kepahitan hati, kebencian, kejengkelan, kekecewaan, hati yang kotor. Wah, iblis bisa menghancurkan hidup saudara. Bukan hancur lagi, sehancur-hancurnya. Saudara, mengapa sih Tuhan kok mengajarkan kita jangan benci, jangan dendam pada orang lain? Mengapa? Ya, di 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Perhatikan baik-baik. Ya, kalau kita membenci saudara kita, kita dikatakan pembunuh. Ya, mungkin kita tidak membunuh secara fisik, kita bisa membunuh secara mental. Ya, kita bisa menjelek-jelekan orang, bisa fitnah orang. Ya, kita bisa membunuh reputasinya, bisa membunuh karakternya. Ya, dikatakan bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal. Kalau kita bicara dengan kekal, itu berarti surga, saudara. Ya, jadi saudara harus betul-betul mengerti, ya, goal kita, pengiringan kita kepada Tuhan, ya, hidup kita ini harus berujung pada kekekalan. Surga menjadi bagian kita. Bukan hanya surga dibuat dongeng kita, saudara. Surga menjadi impian kita semua. Saudara, di Ibrani 12 ayat 14-15 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, ya, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Ya, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau saudara hatinya tidak kudus, hatinya penuh dengan sampah, saudara tidak akan bisa merasakan Tuhan, tidak bisa melihat Tuhan, tidak bisa menikmati hadirat Tuhan, saudara. Dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Haleluya. Saudara pernah mendengar berita ada orang yang bunuh orang, ya, terus setelah dibunuh diceceli, berita yang lampau? Ya. Mengapa orang itu bisa begitu kejam? Wah, karena ada kepahitan yang dalam. Ya. Mestinya kalau orang benci ya, sampai membunuh, itu sudah terlalu. Itu sudah termasuk permainan iblis yang luar biasa. Wis mati, sik ditetel-tetel. Karena bisa kejam seperti itu karena apa? Kebencian, kepahitan di hatinya yang begitu dalam, saudara.
Hati-hati dengan hati kita, saudara. Ya, jangan enteng no hati kita, saudara. Ya, ada orang tidak terima, gegeran, dipukul. Orangnya sudah kalah, sudah tidak berdaya, benjut kok habis, saudara. Dipukul terus sampai mati. Mengapa kok bisa benci sampai seperti itu? Karena hatinya kok benci sekali, hatinya pegel sekali, pahit sekali. Orangnya sudah tidak berdaya, terus diajar sampai mati. Hati-hati dengan hati kita, saudara. Ya, hati-hati. Karena berkat Tuhan, ukurannya terletak di hati kita, saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan, perkataan yang jahat juga seringkali kita dapati dalam kehidupan ini. Ya, jangan sampai perkataan kita sering menyakiti hati orang, seenaknya sendiri, ya, dengan berkata-kata dan tidak pedulikan perasaan orang lain. Ini juga pembunuhan, saudara. Ya, kadang-kadang kita tidak terasa, kita nih melukai hati orang, membuat orang kecewa, membuat orang pahit, membuat orang jengkel. Melalui apa? Mulut kita. Ya, kadang-kadang perbuatan kita. Ya, maka dari itu kita harus benar-benar berhati-hati dalam hidup ini supaya kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudaraku kasih dalam Tuhan, semua itu bisa terjadi, ya, hal-hal yang jelek tadi itu karena ada kepahitan yang bertumbuh, terus bertumbuh sehingga melahirkan buah-buah yang jahat seperti itu, saudara. Ayo belajar mengampuni. Sebab mengampuni itu bukan sekedar perasaan atau feeling, saudara. Mengampuni itu bukan sekedar, aduh, mood lagi mengampuni. Ya wis aku minta maaf, ya minta maaf, ya oke lah. Aslinya tidak ngampuni itu, saudara. Wis lah, ya nyingkir, ya wis tak ampuni. Itu tidak ngampuni, saudara. Ya, mengampuni itu adalah satu keputusan hati. Mau ngampuni atau tidak. Ya, kalau mulut itu seringkali bohong, saudara. Tapi hari ini firman Tuhan mengajari kita. Ya, ayo kita mau belajar mengampuni orang yang bersalah pada kita. Karena apa? Kita tidak mau buka ruang kepada iblis. Tidak mau buat salah pada iblis. Ya, jika pintu hati kita sudah tertutup untuk iblis, berarti Tuhan Yesus, Roh Kudus yang bertahan dalam hati kita, dan Dia pasti memberkati kita, saudara. Ya, percayalah, jika hati kita sudah bersih, ya, kita tidak buka celah buat iblis, maka saudara akan diberkati yang begitu luar biasa oleh Tuhan. Saudara akan sehat, saudara akan panjang umur, saudara. Iya, saudara. Kemarin saya sudah singgung, orang yang tidak ngampuni itu gampang sakit, saudara. Tapi itu poin 1 dan 2, gampang sakit. Orang yang benci-benci, geger-geger itu gampang sakit, saudara. Iya, sungguh, saudara. Itu tidak tak bahas, saudara, karena sudah kemarin. Haleluya. Saudaraku, jika saat ini kebencian dan kepahitan masih ada di dalam hati, ayo kita ngambil keputusan untuk mau mengampuni orang yang bersalah pada kita. Ya, firman Tuhan ini jangan sampai berlalu dengan sia-sia. Ya, kalau orang itu dekat pada kita, kita datang ke orang itu. Tidak usah mikir benar salahnya, tidak usah mikir benar salahnya. Sepenting firman Tuhan dikerjakan, maka ada satu kuasa yang besar. Loh Pak, aku tidak salah, tidak usah wis. Tidak usah geger-geger sama orang. Tidak usah saling bermusuhan, datang. Saya minta maaf ya, mungkin waktu lalu saya berbuat salah. Padahal tidak salah, tidak apa-apa. Sepenting kita lakukan bagian kita. Masalah dia mau ngampuni, tidak ngampuni, tidak apa-apa. Saudara ingat, jika saudara mau melakukan firman Tuhan, maka kuasa Tuhan akan terjadi, saudara. Kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa, saudara. Hidup saudara akan diberkati berlimpah-limpah, saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Sekali lagi, saudara ya, mengampuni adalah pilihan. Hari ini saudara semua mendengar, tapi belum tentu semua melakukan. Semua tergantung pilihan hati, pilihan kita. Kita mau kerjakan atau tidak. Ya, Tuhan ngasih free will ya, bebas kita mau melakukan atau tidak. Tapi Tuhan akan berjanji, akan memberkati orang yang melakukan firman Tuhan. Hanya orang kuat saja, orang hebat yang bisa melakukan pengampunan kepada sesama kita.
Ya, saudara. Saudara, percayalah, membenci itu berasal dari dunia. Ya, mengasihi itu berasal dari surga. Ya, kalau ada orang bilang, oh, aku benci itu, pelayan Tuhan, berarti bohong. Itu semua berasal dari dunia. Kalau mengasihi itu saya pastikan berasal dari surga. Di poin keempat, saudara, ya, tadi yang poin ketiga, jangan memberi celah pada iblis supaya hidup kita diberkati. Jangan sampai kita porak-poranda gara-gara permainan iblis. Poin keempat, mengampuni menjadikan doa kita itu powerful, saudara. Ya, saudara, pernah mau enggak saudara punya pikiran gini, Tuhan, aku berdoa ini kok rasa-rasanya kok enggak dikabul-kabulkan sih Tuhan? Kok rasanya doa saya kok enggak didengarkan Tuhan? Pernah enggak saudara merasa gitu? Pernah ya? Mengapa demikian, saudara? Nah, ini saudara, kita harus perhatikan. Karena apa? Tuhan katanya berkata, Tuhan tuh enggak jauh kok, hanya sebatas doa. Tapi mengapa kok rasa-rasanya kok ini kok enggak dikabul-kabulkan? Ya, ayo kita belajar sama-sama di Markus 11 ayat 24 sampai 25. Karena itu aku berkata kepadamu, Tuhan berkata kepada kita, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan kuberikan kepadamu. Nah, tapi lanjutannya ini yang penting, saudara. Dan jika kamu berdiri dan untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Wow, saudara. Tuhan itu berjanji, apa yang kamu minta dan doakan akan dikabulkan oleh Tuhan. Asal, ya toh, ampunilah dahulu sekiranya ada sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Itu kuncinya, saudara. Kalau doa saudara mau dikabulkan Tuhan, milikilah hati yang bersih. Hati yang mau mengampuni kesalahan orang lain. Kita ini banyak dosa, saudara. Kita ini tidak kebagusan, saudara. Jadi orang, maaf, saya punya anak rohani, didikan saya, ya, saya selalu berkata, jadi orang jangan munafik, jangan sok rohani. Walaupun saya pendeta, saya tetap punya salah kok, tetap bisa jatuh dalam dosa kok. Tidak usah munafik, kita itu sama-sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih hebat. Belum tentu yang ngomong lebih berkenan kok, belum tentu. Tapi cuma saya yang berani ngomong gitu, saudara. Kalau orang lain belum tentu merasa lebih dekat sama Tuhan, minta dihormati, minta dilayani. Ya, saudara, ayo kita belajar. Ya, step by step, benahi hati kita. Mulai dasarnya kita harus memiliki hati yang bersih, pondasi yang bersih, supaya apa? Berkat-berkat Tuhan itu terus mengalir dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, biasanya doa kita itu apa, saudara? Ya, minta pertolongan, ya biasanya ya. Terus minta kesembuhan, betul enggak? Minta rezeki, betul enggak? Salah tak saya ini? Ya, biasanya kan gitu. Tuhan, aku butuh mujizat Tuhan. Gitu. Biasanya gitu doa-doa kita, saudara ya. Tapi rasa-rasanya Tuhan kok enggak jawab, ya. Ya, kok rasanya Tuhan kok enggak kabulkan doa saya? Ono tak Tuhan ini. Ada loh seorang anak Tuhan ya, bincang-bincang sama saya tuh. Tak pikir rohani, saudara ya, karena dia sudah pelayanan. Terakhir ada pertanyaan gini, loh Om, Tuhan tuh ada tak? Loh, blind kan. Berarti ngelayani cuma menyalurkan talentanya dia. Oh, aku pintar nyanyi, ya wis aku nyanyi. Bukan memberikan untuk Tuhan. Oh, aku pintar musik, oh iya aku mau main musik. Karena aku ingin mengembangkan talenta saya. Waduh, pengertian yang salah, saudara. Kalau kita melakukan pelayanan, melakukan sesuatu, berikan semua untuk Tuhan. Ya. Mengapa semua itu bisa terjadi? Doa-doa kita terhalang. Karena hati kita masih kotor. Ya. Masih menyimpan hal-hal busuk, saudara. Ya. Kita memang kelihatannya baik semua di sini. Tuhan tahu hati kita.
Tuhan tidak bisa bohongi kita, Dia Maha tahu. Ya. Kalau orang itu ngomong apapun, manis pun, Tuhan tahu hati kita. Tidak bisa dibohongi. Berkat itu mengukur kita, hati kita mengukur berkat kita. Kalau saudara, maaf ya, saudara diberkati sampai tiba-tiba sekarang ada datang orang ngasih rezeki, kamu tak kasih 20M. Belum tentu loh minggu depan saudara hadir di gereja ini. Belum tentu loh. Sungguhan. Mungkin saudara saat ini baik, shalom. Ya, karena apa? Banyak persoalan. Loh iya. Tapi kalau saudara diberkati Tuhan, ada sampai berkat itu melimpah-limpah, saudara bisa tidak kenal saya loh. Siapa Pak Steve itu? Tuhan tahu ukuran hati kita. Kalau hati kita cuma istilahnya tanda kutip kategori cemban, ya dikasih cemban saudara. 10.000. Kalau hati saudara sudah siap menerima berkat yang luar biasa, berapapun Tuhan kasih. Hati kita mengukur berkat kita saudara. Karena Tuhan tidak mau kita hilang. Ya, Tuhan mau kita jadi berkat. Ya. Tuhan mau kita tidak sombong jika menerima berkat. Tuhan Maha tahu, Dia tahu hati kita, Saudara. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Suami istri boleh rajin berdoa. Boleh rajin ibadah. Saudara seminggu ibadah 10 kali, pindah-pindah, boleh. Baik. Ya. Tetapi kalau hati saudara tidak bersih, itu semua sia-sia. Ya, saudara rajin melayani, ya, tapi ribut terus sampai tetangga, ribut terus sampai rumah tangga, sampai pasangan, sampai anak-anak. Bagaimana berkat itu bisa mengalir, saudara? Saudara coba ya renungkan omongan saya ya, pagi-pagi coba saudara ngomel-ngomel, marah-marah. Sepanjang hari saudara tidak akan menerima berkat. Tapi sebaliknya, kalau saudara pagi diawali dengan hati yang damai, hati yang bersyukur pada Tuhan, maka hidup saudara satu hari itu penuh dengan berkat Tuhan. Coba rasakan. Ya. Apakah Tuhan senang dengar doa orang yang hatinya tidak beres? Tidak senang saudara. Oh kamu palsu, berkati Tuhan berkati. Oh kok tak berkati sombong kon. Oh tak berkati kawin maning kon. Loh iya, banyak. Orang-orang bilang, orang laki itu tidak ada sih, tidak jajan. Banyak seperti itu. Saya mikir-mikir maning, mosok sih. Kita tuh anak-anak Tuhan, kita ini manis kabeh loh di gereja. Hamba-hamba Tuhan manis kabeh di gereja. Mosok sih kalimat-kalimat dunia itu sampai seperti itu. Ya. Ayo, mungkin hari ini saudara masih ada kepahitan, kejengkelan, kekecewaan di hati. Ayo hari ini bereskan hatimu, ya. Hiduplah rukun dengan orang di dalam rumah tanggamu, ya. Mungkin ada orang tua, ayo rukunlah dengan orang tua, hidup rukun dengan sesama kita, lingkungan kita, agar doamu dikabulkan oleh Tuhan. Jika saudara saat ini ada kepahitan, ayo bereskan. Hiduplah damai dan saling memaafkan. Ya, maka berkat-berkat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Saudara, mengampuni itu indah. Ya, jadikan style hidup kita semua, saudara. Ya, jadikan pola hidup kita, habit kita, kebiasaan kita mengampuni. Ya, maka kita akan senantiasa merasakan kebahagiaan dan berkat-berkat melimpah, saudara. Ya, orang yang hatinya bersih, selalu melakukan kebenaran firman Tuhan, doanya pasti didengar oleh Tuhan. Ya, doanya pasti ada kuasa. Karena dengan hati yang bersih, kita datang kepada Tuhan, manunggal, Tuhan Maha Kudus. Hati kita bersih, itu bisa manunggal, saudara. Kalau Tuhan yang Maha Kudus, hati kita masih bosok, tidak bisa kita manunggal dengan Tuhan. Ya, di Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi orang benar
itu berkenan di hadapan Tuhan. Doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Bagaimana dikatakan orang itu benar? Orang yang punya hati yang bersih. Orang kalau sudah hatinya bersih itu enak, saudara. Kemana-mana enjoy, saudara. Tidak perlu duit, ya enjoy, saudara. Iya. Karena apa? Karena hatinya bersih. Ya. Orang benar itu selalu gampang mengampuni dan memaafkan. Maka kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya dalam hidup kita. Ayo kita koreksi diri, saudara. Apakah hati kita masih menyimpan barang busuk? Ya, saya yakin di sini tidak ada. Semua baik-baik. Ya, ayo kita buang semua. Harus saling memaafkan, harus saling mengampuni. Ya, hidup ini singkat, saudara. Hidup ini singkat. Jangan diisi-isi hal yang tidak penting. Ya, kita harus bisa menjaga hati kita. Jika pada waktunya kita menghadap Tuhan, kita berkenan di hadapan Tuhan. Saudara. Hidup ini singkat. Firman Tuhan berkata 70 tahun sampai 80 tahun. Lebih itu kesukaran. Coba usia saudara berapa? Kurang berapa lama? Ya. Ayo kita gunakan sisa ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Melalui apa? Melalui hidup kita, menjaga hati kita. Kita bisa ngampuni orang lain, tidak mau nyimpen kotor-kotor dalam hati kita. Supaya pada waktunya kita menghadap. Suatu ketika pasti menghadap, saudara. Orang-orang bilang, ayo olahraga, ayo jaga makan. Betul, cuma memperpanjang. Tidak bisa, manusia kodrati pasti mati. Olahraga diet paling setahun. Misalkan umurnya 78 jadi 79, gitu aja. Pasti menghadap, tidak bisa, saudara. Ya. Haleluya, saudara. Ayo kita belajar, saudara ya. Jangan sampai kita ini tidak melakukan apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, kalau kita mengampuni, kita diampuni. Betul enggak? Kalau hati kita bersih, doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Ya. Dan hidup kita pasti diberkati berlimpah-limpah. Ini prinsip firman Tuhan. Kalau saudara ingin diberkati berlimpah-limpah, harus diawali dari hati kita. Hati kita harus bersih. Ya. Saya baca satu artikel ya yang memberkati saya, yang berbunyi demikian, saudara. Hidup hanyalah perjalanan pulang. Ya, hidup ini hanya mempersiapkan kita besok pulang. Ya, kita bukan pemilik dunia. Kita tidak mungkin miliki dunia. Ya, kita hanya singgah dan mampir sebentar menunggu kapan kita pulang. Hari ini saudara di sini pasti pulang toh? Tidak ada yang nginep toh? Pasti pulang toh? Jadi cuma singgah sebentar. Ya. Maka janganlah menyimpan amarah dan kepahitan hati. Ya. Jangan sampai mencuri damai di hatimu karena hidup ini hanya sementara. Ya. Setiap detik ya yang hilang tidak akan pernah kembali lagi. Suatu ketika kita akan meninggal semua dan tidak akan kembali lagi. Yang bisa dikenang cuma apa yang pernah kita kerjakan di dunia ini. Ya, itu yang kita dikenang oleh yang ditinggal, ya. Isilah hidup ini dengan cinta. Ya, penuh syukur dan teruslah menabur kebaikan. Ya. Karena itulah bekal sejati untuk perjalananmu kelak menuju rumah Bapa. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ingat, dunia ini bukan milik kita. Kita cuma mampir. Suatu ketika kita akan menghadap. Seringkali saya di perkabungan, saya itu seringkali berkata-kata gini, saudara. Hari ini kita mengelilingi jenazah. Ya, suatu ketika kita akan dikelilingi jenazah. Dikelilingi jemaat, saudara. Ya, ya, pada waktu kita maisong, kita mengelilingi jenazah. Tapi suatu ketika kita akan dikelilingi jemaat.
Itu kodrati. Lah, yang penting sekarang, mumpung kita masih sehat, mumpung kita bisa mendengarkan firman dengan baik, ayo benahi diri. Jangan jadi orang yang bebal. Hidup ini hanya singkat. Berapa lama kita bisa bertahan dalam dunia ini? Ya, saudaraku dalam Tuhan, percayalah jika saudara menjalankan firman Tuhan, maka berkat-berkat itu akan mengalir buat kehidupan kita. Ya, demikianlah firman Tuhan yang bisa sampaikan. WL pemain musik, maju ke depan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan suci. Karena hari ini minggu pertama, saudara ya. Minggu pertama kita mengingat pengorbanan Kristus di kayu salib buat kita, ya. Dia mengampuni segala dosa kita, ya, supaya kita memperoleh keselamatan. Ingat saudara, Tuhan Yesus pada waktu di kayu salib, dia dianiaya, dia diperlakukan sedemikian rupa. Semestinya dia pantas tidak mengampuni orang-orang tersebut. Saudara. Semestinya Tuhan Yesus pantas tidak bisa memaafkan. Karena perilaku yang luar biasa terjadi dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan Yesus memberikan teladan itu sendiri buat kita. Pada waktu Tuhan Yesus digantung di kayu salib, Tuhan Yesus berkata, Tuhan, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, ini teladan Kristus buat kita. Luar biasa, saudara. Ya, maka dari itu kita harus benar-benar mengerti bahwa pengampunan harus diberikan kepada orang yang bersalah pada kita. Kita harus sadar bahwa hidup kita karena pengampunan daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita undang petugas perjamuan suci untuk maju ke depan. Kita nyanyikan pujian Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Akhir ibadah siang hari ini Tuhan, kembali kami menaikkan syukur, terima kasih kami kepadamu. Sungguh Kau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, Kau selalu peduli dan mengerti apa kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semua karya-Mu dalam kehidupan kami. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami mau berjanji untuk melakukan firman-Mu. Kami mau Tuhan menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mau bertumbuh dalam kerohanian kami. Supaya janji-janji Tuhan tergenapi buat kehidupan kami. Kami mau Tuhan Kau bentuk Tuhan. Pakai gereja GPT Hope ini Tuhan. Menjadi sarana untuk pembentukan rohani kami. Yang keras hati menjadi lembut. Yang malas menjadi rajin. Yang cuek menjadi ramah Tuhan. Kami percaya Tuhan. Di tempat inilah bengkel-bengkel rohani kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-hambamu yang melayani, WL pemain musik, multimedia, maupun yang apapun yang dikerjakan untuk ibadah siang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati berlimpah-limpah. Dan kami berdoa Tuhan, buat setiap kami yang hadir, onsite maupun online Tuhan. Yang saat ini menghadapi pergumulan, masalah, atau sakit penyakit apapun Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan sudah pulihkan. Tuhan sudah berikan kesembuhan. Tuhan sudah berikan jalan keluar buat kami. Karena Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kau Allah yang dahsyat buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan kita saudara. Kita mohonkan berkat daripada Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu memohon. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa Kau curahkan buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan bersama-sama dengan Engkau, pasti Tuhan buat berhasil. Dan kami sangat yakin Tuhan, berkat yang Kau janjikan buat Abraham, Ishak dan Yakub juga tergenapi buat kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman kami telah memperolehnya Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.